9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna Senin 24 Juli 2023. Angka ini tentu tidak terlalu menggembirakan mengingat pada tahun 2022 Jakarta dan Indonesia sudah memasuki masa pemulihan dampak pandemi COVID-19. Kami meminta penjelasan kenapa realisasi penerimaan ini meleset jauh dari target. Sudah semestinya pendapatan DRUD sebagai jenis pemasukan yang dikelola sendiri dan tidak disetorkan ke kas daerah ini dioptimalkan memasuki masa kehidupan normal agar tidak membebani APBD ke depannya. Banyak warga masyarakat yang mempertanyakan dihapusnya nama anak atau keluarganya sebagai KJP, penerima KJP, padahal secara ekonomi mereka termasuk tidak mampu dan membutuhkan bantuan KJP maupun kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dari jutaan ton timbunan sampah pada tahun 2022 ini, jumlah sampah yang ditangani hanya mencapai 2,29 juta ton per tahun, yang artinya terdapat 819.000 ton sampah yang tidak ditangani. Persoalan tersebut bukanlah kali ini saja kami dapatkan. Untuk itu kami meminta adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap persoalan tersebut, di mana salah satu persoalan yang kami dapati adalah persoalan sistem error dari Bank DKI. Alasan buruknya penyerapan BTT disebutkan karena alokasi BTT untuk kondisi darurat dan mendesak yang mana difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sementara pada 2022 kondisi darurat COVID sudah cenderung menurun. Kami menyayangkan mengapa masih dialokasikannya anggaran yang begitu tinggi untuk BTT pada tahun anggaran 2022. Di setiap organisasi perangkat daerah, seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah menyusun roadmap, yaitu peta jalan, di mana pengelolaan aset secara sistematis dan secara transparan, sehingga Pemprov DKI tidak lagi kecolongan dalam mengelola aset milik Pemprov itu sendiri. Kami meminta proses permohonan sertifikat tanah warga Jakarta dilaksanakan secara terbuka agar tidak ada lagi segelintir oknum yang mengaku atau menguasai lahan secara sepihak. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar ingin memastikan tim PTSL untuk memeriksa ulang keabsahan berkas dari pemohon. Kami ingatkan pentingnya masalah ini karena masalah ketersediaan lahan inilah yang selama 5 tahun terakhir ini menjadi kendala utama pelaksanaan normalisasi Sungai Jakarta. Padahal normalisasi sungai ini sangat penting dalam upaya mengatasi banjir DKI Jakarta. Di kesempatan yang sama, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam jawabannya atas pandangan fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PSI, dan fraksi Partai Gerindra tentang realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 yang tidak mencapai target atau hanya sebesar 86,50%. Ia mengatakan meskipun tidak tercapai, namun angka tersebut naik 12,47% atau 5,7 triliun rupiah dari tahun sebelumnya dan terus berusaha untuk menggenjot PAD di tahun selanjutnya. Eksekutif berusaha untuk melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan upaya sebagai berikut. 1. Pemberian stimulus berupa insentif fiskal penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. 2. Pemberian stimulus PBB P2 sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. 3. Optimalisasi pelaporan data secara elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi wajib pajak parkir. 4. Ekstensifikasi pajak daerah melalui kegiatan pendataan objek hiburan. 5. Monitoring pembayaran pajak hotel. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan atau fase perubahan APBD tahun anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama mitra kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.